siswa SMA Negeri 2 Palangkaraya penemu obat kanker, Aisyah Aurelja, Maharani, dan Anggina Fitri meraih penghargaan apresiasi Pancasila dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Aisyah dan Anggina menjadi salah satu dari 74 orang yang dinobatkan sebagai ikon prestasi Pancasila oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Keduanya saudara dianggap pantas mendapat penghargaan karena penemuan obat kanker berbahan baku alami dari hutan di Kalimantan Tengah dinilai dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat. Sebelumnya hasil penemuan obat alami kanker payudara mereka juga mendapat penghargaan medali emas pada ajang World Invention Creativity di Seoul, Korea Selatan. Kami juga menelusuri jejak digitalnya juga, apakah di dalam publikasi-publikasi yang ada ataupun tulisan-tulisan dari yang bersangkutan itu juga bisa tercermin laku Pancasilanya. Jadi dari semua cara tersebut kami sampai kepada 74 penerima apresiasi tahun ini. Hanya melihat dari sisi prestasinya, tetapi bagaimana mereka berproses. Nah, ini proses ini yang penting ya. Bagaimana mereka berjuang, berproses sehingga bisa mencapai apa yang sekarang ini kami berikan sebagai apresiasi dari prestasi Pancasila. Akar pohon bajakah kini menjadi sorotan. Tanaman yang tumbuh di hutan Kalimantan ini diklaim menjadi salah satu obat penyembuh kanker. Dan saudara, inilah air yang berasal dari tanaman bajakah. Dan ini tidak beracun ya, Bu? Tidak beracun. Saya coba ya, minum. Iya, untuk kesehatan. Hasil penelitian, 2 orang siswi SMA Negeri 2 Kota Palangkaraya, Aisyah dan juga Anggina, menemukan ada 40 macam zat penyembuh kanker di dalamnya. Penemuan ini mendapat respon positif dari masyarakat. Sejak terpublikasi, banyak orang datang ke SMA Negeri 2 Palangkaraya untuk bertemu dengan kedua siswi penemu tanaman obat kanker. Yang merupakan guru pembimbing. Dalam program Sapa Indonesia Malam, Herlita, guru SMA Negeri 2 Kota Palangkaraya, kepada Aiman meminta agar masyarakat bersabar karena penemuan ini masih tahap awal. Ya, Aiman, Ibu Herlita luar biasa. Bahwa biasanya yang ada di kearifan lokal itu adalah terkesan untuk dalam tanda kutip itu adalah mistik, tetapi bukan mistik di sini, itu adalah suatu tradisi. Dan yang mau saya sampaikan kepada teman-teman penderita kanker, kanker itu, bahwa ini adalah kearifan lokal Kalimantan Tengah. Kemudian dan ini sangat-sangat tahap awal dalam yang kami sampaikan, bahwa untuk ininya itu adalah lebih dilakukan penelitian lanjut lagi, apakah ini sampai kemana. Ini masih tahap awal sehingga butuh penelitian lebih lanjut oleh adalah bagian dari penemuan bajakah sebagai obat herbal penyembuh kanker masih harus diteliti lebih lanjut sebelum tanaman obat ini diproduksi massal untuk penderita kanker. Baunya sih biasa aja kayak bau. Tim Liputan, Kompas TV. Jadi apa yang kemudian bisa disampaikan? Penemuan obat kanker dari pohon bajakah di Palangkaraya, Kalimantan Tengah mendapat respons positif dari warganet. Akun Twitter @frank_sadahi menulis, sebaiknya pemerintah bertindak cepat, lakukan penelitian yang lebih mendalam, dan jika memang zat alami yang dimaksud tidak menimbulkan efek samping, sebaiknya segera lakukan produksi massal. Kami juga mengutip dari akun Twitter lain, dari @Dedi Ruji, yang menyebut sejak viral diberitakan tanaman bajakah obat anti kanker mulai diburu, akan menjadi punah habis. Ratusan orang WA atau WhatsApp dan menelpon minta dikirim bajakah itu. Kalau tidak dibatasi perburuan, pasti merusak spesies tanaman obat itu. Sedangkan akun Twitter @suseno212 meminta agar segera diberi hak paten untuk anak-anak NKRI Pak Jokowi. Terkait temuan siswa SMA atas obat penyembuh kanker, saat ini saya tersambung dengan Ketua Yayasan Kanker Indonesia Aru Wicaksono Sudoyo. Prof Aru, selamat sore dengan Riko. Selamat sore. Prof, bagaimana Yayasan Kanker Indonesia menanggapi temuan ini? Yayasan Kanker Indonesia menanggapi ini dengan amat gembira karena beberapa hal. Pertama, kami semua
bersama-sama seluruh rakyat Indonesia bangga atas kemenangan 2 anak itu di luar negeri dan sebagai suatu proses kreativitas yang merupakan hal yang amat sangat didambakan oleh bangsa kita. Yang kedua, nah sekarang di sini kami mendengar berita itu harus dengan sedikit hati-hati karena memang sebuah obat itu harus teruji dulu secara klinis. Namun penemuan kedua anak itu amat sangat potensial bahwa kita bisa mendapatkan sesuatu dari daunan itu sendiri. Jadi di sini Yayasan Kanker Indonesia mengusulkan agar diteruskan itu penelitiannya dan ini didukung. Ya. Tadi Anda bilang mesti hati-hati. Apa yang ingin coba Anda sampaikan? Ya, hati-hati itu tidak lalu setiap penemuan dari daun-daunan itu kemudian kita langsung secara resmi ya memakai sebagai obat anti kanker karena itu sudah banyak sekali terjadi di masyarakat kita berbagai daun-daunan dari mulai daun sirsak sampai daun macam-macam. Namun dalam hal ini mudah-mudahan lebih potensial dengan catatan bahwa kita harus melampaui beberapa tahapan penelitian dan tahapan penelusuran sebelum kita bisa menyatakan atau membuat sebagai obat. Prof, hasil 2 siswi SMA Negeri 2 Palangkaraya ini kan menang sebuah lomba di Korea Selatan dan dikatakan juga di dalam tumbuhan bajaka ini ada 40 hal yang bisa menyembuhkan kanker. Bajaka ini emang baru terdengar atau sudah ada penelitian sebelumnya? Kelihatannya khusus untuk daun ini belum ada. Jadi gini, sebuah bahan misalnya dapat mengecilkan tumor di laboratorium. Belum tentu dia bisa berhasil kalau di tikus. Di tikus belum tentu berhasil dalam manusia dan sebagainya. Jadi memang ini suatu awal. Jadi kami YKI mengusulkan agar diteruskan, dibantu anak-anak ini. Pemerintah, industri farmasi, supaya kalau perlu bergandeng tangan untuk mencari tahu apakah ini nanti bisa benar-benar menjadi sebuah obat. Karena ini kan bisa menjadi aset bangsa. Tapi supaya, kenapa aku mesti hati-hati? Karena biayanya akan amat sangat besar dengan keberhasilan yang belum tentu 100%. Ini yang seringkali membuat kemudian banyak pihak tuh mundur. Oke, Prof. Dari informasi ini banyak sekali yang berharap, bahkan banyak sekali yang menelpon ke redaksi Kompas TV karena Aiman datang langsung mewawancari 2 anak tadi. Nah, ada pengakuan bahwa warga sembuh setelah 10 tahun kanker karena meminum bajaka, dan ini juga sembuh di penelitian terhadap tikus. Bagaimana warga seharusnya mendudukan informasi ini? Sebetulnya kalau kasus-kasus satu persatu itu kita hanya bisa bersyukur bahwa kanker pada individu itu sembuh. Ada banyak faktor dari mulai obat-obat tambahan maupun hal-hal lain yang membantu mengecilkan tumor. Dan kedua, banyak dari mereka itu yang tumornya mengecil sementara. Bahwa bisa 10 tahun, ya kita harus meneliti bagaimana dengan kankernya dan sebagainya, dan apakah ada bahan-bahan lain yang diminum. Jadi ya, kita bersyukur bahwa pasien-pasien seperti itu bisa sembuh. Tapi kami belum berani untuk mengatakan bahwa bisa dilakukan generalisasi atau bahwa diberlakukan secara umum untuk masyarakat sebagai obat resmi. Masih harus diteliti lebih lanjut. Oke, Prof, kalau kankernya stadium awal sembuh, tapi kalau misalnya kankernya stadium besar seperti itu di dunia ini, adakah obat penyembuh kanker saat ini? Ya, kalau stadium 4 itu biasanya yang kita berikan adalah pengobatan yang sifatnya untuk meringankan dan mengecilkan. 1, 2 ada yang sembuh. Tidak ada dalam kedokteran ini yang 100% ataupun 0%. Jadi ada kasus-kasus yang kadang-kadang di luar dugaan kami itu bisa berbeda ya hasilnya atau outcome-nya daripada yang kita duga. Tapi kita melihat secara umum stadium 4 itu kita tidak bisa mengatakan bahwa bisa sembuh dengan begitu saja. Tentunya kita berjuang memberikan pengobatan dengan harapan bahwa mudah-mudahan
kita bisa mendapat hasil yang maksimal pada pasien ini. Jadi yang coba Anda katakan adalah ketika ada satu pengakuan bahwa tanaman ini bisa menyembuhkan pasien kanker yang sudah 10 tahun, itu tidak bisa digeneralisir, begitu? Kita nggak bisa bilang, saya ingin sekali melihat berita ini benar. Karena tentunya kita menjadi bangga, kita bisa menjadi produsen obat yang penting, tapi sayangnya masih ada hal-hal yang harus kita teliti lebih lanjut untuk melihat bukan hanya kebenarannya, tapi mengenai efek dari obat yang dikatakan bisa menyembuhkan tadi. Tapi jujur aja saya amat sangat ingin melihat anak-anak ini dan pengobatannya ini berhasil. Prof, bagaimana tahapan-tahapan sebuah temuan seperti ini hingga akhirnya bisa menjadi obat? Butuh waktu berapa lama? Penelitian seperti apa? Penelitian lanjutannya bentuknya seperti apa? Supaya ini bisa sah dikatakan sebagai obat kanker yang resmi yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jadi sebagai contoh, dalam satu daun itu bisa ditemukan beberapa ribu zat kimia yang bisa mengobati kanker, bisa juga tidak. Dipilah dulu, itu membutuhkan biaya besar sekali. Kemudian setelah bertemu dengan zatnya, itu biasanya dicobakan ke hewan yang kecil, terus agak besar, kemudian dicobakan pada manusia untuk melihat keamanannya, terus ada penelitian tahap 1, tahap 2, tahap 3. Tahap 3 itu biasanya tuh sudah lewat kira-kira 5 tahunan itu, 5 tahun loh, kita bicara tahunan, itu kita mendapatkan hasil bahwa obat itu bisa mengobati sebuah penyakit sama atau lebih baik dari obat yang dibandingkan. Dan biayanya amat besar. Ada sebuah obat anti kanker payudara yang sekarang udah standar dipakai internasional, itu berasal dari kulit pohon. Tapi untuk mencapai itu membutuhkan lebih dari $1 juta Amerika dan bertahun-tahun. Jadi artinya tantangan untuk kita besar. Adakah yang berani, apakah pemerintah berani ngambil kendali penelitiannya atau bergandeng dengan industri farmasi? Itu yang kita semua tunggu. Tapi saya jujur aja ingin melihat ini berhasil. Terakhir Prof, apa yang dilakukan Yayasan Kanker Indonesia terhadap temuan ini? Apa rekomendasi Yayasan Kanker Indonesia terhadap ini semua? Tentu kan banyak sekali yang berharap, banyak sekali yang bahkan menelepon dan datang ke sekolah mereka secara langsung. Ya, jadi pertama, Yayasan Kanker Indonesia adalah sebuah lembaga nirlaba yang visi misinya sebetulnya lebih ke arah deteksi dini, bahwa kanker itu dapat disembuhkan kalau ditemukan sebelum dini. Jadi kami itu memberikan edukasi pada masyarakat agar waspada, agar aware, agar sadar akan kanker. Nah sekarang apa pendapat kami mengenai hal ini? Kami menaruh harapan bahwa tentunya bahwa daun seperti ini dapat menjadi obat dan bahwa menjadi obatnya itu menjadi sebuah kenyataan. Tapi tentunya ini bukan ranahnya YKI untuk meneliti lebih lanjut. Ini lebih teknis farmasi. Jadi pemerintah dan industri farmasi yang mungkin kami bisa bilang kami tantang apakah ini akan dilanjutkan atau tidak. Prof. Aru, terima kasih meluangkan waktu untuk kami. Aru Wicaksono Sudoyo, Ketua Yayasan Kanker Indonesia.